3 bulan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK bersama-sama mendukung Pilkada bersih. Sebab data KPK menyebutkan 90% calon kepala daerah terindikasi terlibat kasus korupsi. Sebagian diantaranya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya nggak boleh nyebutkan nama dulu kan, ada beberapa yang sekarang running di Pilkada itu terindikasi sangat kuat. Mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu. Itu petahana, petahana. Ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya, tapi sekarang maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi. Namun meski diduga tersangkut kasus hukum, bahkan telah menjadi tersangka, proses hukumnya dihentikan sementara hingga Pilkada usai. Pengecualian ini ditujukan kepada calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada. Jalan Polri untuk tidak melakukan proses hukum kepada pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kenapa? Untuk menghormati proses demokrasi. Karena the hallmark of demokrasi, bagian terpenting dari demokrasi adalah election, voting, pemilihan suara, pemungutan suara. KPK hingga saat ini telah menerima 368 laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan calon kepala daerah. Laporan ini didapat KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK dan PPATK telah menganalisa dan ada 34 calon kepala daerah yang terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi dan dipastikan menjadi tersangka. Salah satunya calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Asrun. Asrun ditangkap bersama Wali Kota Kendari Adriatman Dwi Putra yang juga anak kandungnya lantaran menerima suap 2,5 miliar rupiah dari pengusaha yang juga akan dipakai untuk membiayai kampanyenya. Termasuk juga calon kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka Bupati Subang Imas Aryum Ningsih. Calon petahana ini disangka menerima suap untuk memuluskan perizinan lahan di Subang. Uang haram itu disebut-sebut digunakan Imas untuk membiayai kampanyenya. Tindakan KPK ini tentu saja membuat gerah calon kepala daerah, termasuk partai politik yang mengusungnya. Tak sedikit menuding KPK turut bermain politik demi kepentingan calon dari partai politik tertentu. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, menjaga stabilitas disebut-sebut oleh pemerintah sebagai alasan meminta KPK untuk menunda sementara proses penyidikan kepada peserta pilkada. KPK tak sepakat proses hukum akan terus berlanjut karena politik dan penegakan hukum berada di jalur yang berbeda. Malam hari ini Saling Silang akan membahasnya bersama saya Ayu Wardani dan bersama saya di studio JAK TV sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Arteria Dahlan. Bang Arteria, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Pak Pramono Ubaid, Komisioner KPU RI. Pak Pram. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan juga dari Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Bang Donald Faris. Bang Donald, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga ada pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Bang Donald dulu. Tanggapan Anda dari ICW terkait permintaan Menko Polhukam untuk KPK menunda proses hukum kepada calon peserta pilkada. Ya. Kalau kita baca di sejumlah media, memang secara resmi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Pak Wiranto menyarankan kepada KPK agar menunda dulu proses hukum. Ada beberapa variabel pertimbangan yang saya dengar dan saya catat, antara lain soal mempertimbangkan aspek keamanan, kemudian agar penyelenggaranya tetap berjalan secara kondusif dan lain-lain. Itu himbauan yang sifatnya. Tapi saya membaca kebelakangan beliau koreksi lagi. Beliau koreksi lagi setelah itu, menganggap ya sudah kalau memang KPK mau jalan terus silahkan saja. Jadi hanya selang 2 hari saya pikir, kalau kita baca media, beliau menyampaikan itu dan kemudian terjadi polemik di tengah masyarakat. Dan Pak Wiranto mengkoreksi kembali. Tentu banyak pertimbangannya untuk mengkoreksi. Bisa jadi suara masyarakat, bisa jadi beberapa suara beberapa pakar hukum seperti katakanlah Prof. Mahfud juga menyarankan kenapa harus ditunda dan lain-lain sebagainya. Banyak yang kemudian pihak menilai ya sudah jalan paralel saja. Jadi proses demokrasi silakan jalan, proses hukumnya jalan juga. Artinya tanpa harus menegasikan Anda satu melihat dengan bahwa yang lainnya. pemerintah tidak melakukan intervensi kepada KPK untuk proses hukum? Akhirnya tafsirnya akan banyak.
orang secara tafsir, orang juga bisa menggunakan tafsir mengintervensi proses hukum, juga bisa menggunakan tafsir bermain politik dalam penegakan hukum dan lain-lain. Nah, ini kan pendekatan kacamata masing-masing untuk menilainya. Kalau saya melihatnya, penegakan hukum itu kan kalau kita lihat yang dilakukan oleh KPK, pilkada merupakan konteks penyelenggaraan agenda politik, dan sementara proses penegakan hukum adalah proses pro justisia yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Kalau kita baca konstitusi Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara hukum. Maka jangan sampai kemudian ada yang saling menegasikan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah proses politik yang jalan-jalan saja. Faktanya juga ada 5 daerah yang hari ini pasangan calonnya, nanti Pak Pramono bisa tambahkan, sampai dengan pengamatan kami bersama civil society yang bergerak di isu pemilu dan anti korupsi, sejauh yang kami amati seperti Sulawesi, Lampung, dan beberapa daerah lain termasuk juga Nusa Tenggara Timur, sejauh ini masih aman-aman saja. Baik. Jadi ketakutan bahwa penetapan tersangka itu akan membawa konsekuensi keamanan dan seterusnya, itu sampai dengan hari ini tidak terbukti menurut saya. Baik, jadi menurut saya jalan paralel saja lah. Bahwa proses hukumnya jalan, proses politiknya jalan, silakan. Gak perlu saling menegasikan antara satu dengan yang lainnya. Baik, lalu kalau dari sisi penyelenggara pemilu bagaimana? Apakah ada pengaruhnya ketika seumpama KPK menetapkan peserta pilkada sebagai tersangka? Pertama, ini kan memang ketika Pak Wiranto menyampaikan himbauannya itu kan pertama saya ingin mengklarifikasi seolah-olah itu juga berdasarkan permintaannya KPU. Kira-kira begitu. Nah, itu sebenarnya sama sekali tidak benar karena tidak ada pembicaraan di dalam ruangan maupun ketika menyampaikan jumpa pers itu dari KPU adanya permintaan soal itu. Kita sama sekali tidak bicara soal itu. Bagi KPU kita tetap berpegang pada undang-undang saja, undang-undang penyelenggaraan pilkada maupun undang-undang pemilu, di mana bagi kami pasangan calon itu sejak didaftarkan itu tidak bisa berdiri, tidak bisa diganti, tidak bisa ditarik kembali, kecuali hanya ada beberapa alasan ya. Yang pertama karena alasan tidak memenuhi syarat kesehatan, itu karena proses verifikasi. Lalu kemudian berhalangan tetap, itu karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap. Nah, sepanjang yang bersangkutan masih status tersangka atau bahkan terdakwa dan segala macam, bahkan misalnya sudah dijatuhi sanksi pidana tapi masih melakukan upaya hukum, tetap belum bisa diganti di dalam proses pencalonannya. Jadi kita juga sudah pernah punya presiden di mana kepala daerah yang bahkan ditahan tapi kemudian memenangkan pilkada. Jadi memenangkan pilkadanya di dalam tahanan begitu dan menang, akhirnya oleh Mendagri hari itu dilantik, tapi hari itu juga langsung diberhentikan. Jadi kita sudah pernah punya presiden. Baik, artinya proses demokrasi tidak akan terganggu. Bang Terry, tanggapan Anda terkait intervensi yang sempat disebut-sebut dilakukan oleh pemerintah tapi sudah terkonfirmasi, sudah diralat kembali, mendapat Anda? Ya, kalau masalah Pak Wiranto meralat kembali, saya tidak mengetahui ya latar belakang apa sehingga yang bersangkutan menyatakan demikian. Tapi saya lebih ingin menerangkan dan melakukan klarifikasi. Ini juga perlu diketahui sama KPU, karena kan KPU yang sekarang sama yang kemarin ini ada lapse informasi bahwa suatu tradisi ya, bahwa di Komisi 2 Jaksa Agung sama Kapolri kita kumpulin terkait dengan proses pilkada ya, terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan pungut hitung, sebisa mungkin tidak boleh ada proses penegakan hukum kecuali penegakan hukum pemilu dan OTT. Ini fatsunnya begitu. Kemudian diperluas lagi rapat gabungan Komisi 2, Komisi 3, Kapolri, Jaksa Agung. Diperluas lagi Komisi 2, Komisi 3, Kapolri, Jaksa Agung plus KPK. Yang terakhir KPK-nya, PLT-nya Pak Ruki. Tertib semua ini. Ya, tertib. Nah, terakhir 12 September KPK yang baru ini, Pak Agus. Pak Agus juga mengatakan, tegas dia katakan ini, tidak akan memeriksa ya seseorang yang akan menjadi calon kepala daerah menjelang pilkada. Ya, sepanjang ya belum pro justisia. Nah, kemudian sepanjang belum memasuki pro justisia ini Pak Agus juga kita punya rekamannya, kalau perlu hasil diputar ini ya. KPK tidak akan melakukan hal-hal yang akan mengurangi marwah
Maksud mengurangi marwah itu dalam rapat Komisi 3 dikatakan bagaimana seorang pasangan calon atau calon kepala daerah dipanggil even sebagai terperiksa atau pihak yang didengar keterangannya. KPK nggak manggil sebagai saksi loh, ingin mendengar keterangannya saja. Tapi di luaran informasinya bisa diputar macam-macam. Dia akan menjadi tersangka, sebentar lagi ditahan dan sebagainya. Contohnya apa kejadian misalnya kasus Benny Kaharman. Begitu mau menjelang pilkada kejadiannya begitu. Ya ini banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Nah ini pernah terjadi, ya pernah menjadi catatan kelam, yaitu apa peristiwa kemarin. Pak Kapolri makanya tegas, karena dia merasa menzalimi Pak Ahok. Kenapa kemarin itu kan udah ada kesepakatan, tapi karena tekanan publik yang luar biasa, Pak Ahok dipaksa untuk disidangkan, ya dalam suatu forum dan kesempatan yang seharusnya tidak layak lagi. Kenapa? Karena ada kesepakatan Komisi 3 itu mengikat bagi polisi, jaksa dan KPK yang harusnya dipatuhi. Jadi isunya bukan penegakan hukum dan demokratisasi atau demokrasi. Isunya ada suatu kesepakatan komitmen politik ya yang dilanggar oleh KPK. Ini yang kita katakan KPK tolong harus lebih cermat dan lebih taat melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukumnya. Yang kedua, kita juga ingin sampaikan lagi pertimbangan kenapa menunda ya. Ini pertimbangannya panjang. Ini menunda. Menunda itu bukan berarti yang tadinya tersangka nggak jadi tersangka, yang harus dipenjara nggak jadi dipenjara. Kita tahan ini waktunya nggak sampai 3 bulan lagi. Ya, kok susah sekali. Apa sih daya rusaknya sama demokrasi, daya rusaknya sama penegakan hukum? Akan lari dia, akan menghilangkan barang bukti dia, kan tidak. Ya, nah cilakannya lagi yang dijadikan tersangka ini adalah mereka-mereka yang sudah incumbent, artinya sudah berkuasa 5 tahun, 10 tahun. Pertanyaan saya, KPK selama ini kalian ngapain? Ya, kok baru sekarang? Dan kemudian kok dipaksakan ngotot mau bulan-bulan ini? Itu loh. Kalau kemarin sebelum ditetapkan pasangan calon kita terima, ya. Pada saat ini udah ada kesepakatan. Yang kedua, kamu kenapa ngotot ini? Kita ini baik untuk mengatakan apa? Kami tidak mau KPK yang kami cintai ini jadi bulan-bulanan. Bulan-bulanan apa? Dibilang kriminalisasi, melakukan politisasi penegakan hukum, KPK main politik, kemudian KPK juga ya ditunggangi oleh kepentingan salah satu pasangan calon, ditunggangi kepentingan pemodal dan macam-macam. Saya ingin sampaikan, menyelesaikan masalah SARA, masalah hoax saja kita udah repot dan letih sekali. Tiba-tiba udah hampir selesai ini masalah, ada isu baru yang digulirkan. Tadi dikatakan sama Donald, nggak terbukti itu, nggak ada kegaduhan. Saya kasih tahu Adinda Donald, saat ini semua pasangan calon nomor 1, 2, 3, 4 ngerasa pasti akan jadi bupati, wali kota atau gubernur. Nanti waktunya udah hamin 1 bulan, hamin 20 hari, uang mereka sudah habis, tim mereka pecah-pecah, mumet semua otak. Artinya apa? Ini sangat rentan. Saya nggak bisa pastikan, apalagi pilkadanya ini 171 pilkada. Yang masyarakat pemilih yang terlibat itu 68%. 2/3 lebih masyarakat pemilih yang akan memilih di Pilpres dan pemilu legislatif milih di sini. Artinya sangat berbahaya. Bahayanya kenapa lagi? KPU-nya masih baru, makanya ada lapse informasi. Ya, fatsun-fatsun yang lama ini bagi mereka dikira itu hal yang biasa. Padahal enggak, fatsun yang lama. Undang-undang yang dipakai baru, partai politiknya juga baru menyesuaikan aturan, pasangan calonnya begitu. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi. Mudah-mudahan saya mikir KPK ini akan kita panggil cepat ke DPR RI agar bisa kita kasih klarifikasi ya, pemahaman bahwa demokrasi penting, penegakan hukum itu penting. Tapi bernegara itu bukan untuk menangkap koruptor, bukan untuk menegakkan hukum ansih. Tapi bagaimana tujuan bernegara tercapai, masyarakat adil dan makmur tercapai. Tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umat, sejarah kehidupan bangsa. Itulah yang sedang kita bangun dan kita coba cermati KPK sama-sama. Akan dipanggil. Tapi Pak Fikar, bisakah sebenarnya KPK dalam upaya menegakkan hukum ini diintervensi oleh pihak mana? Itu bukan intervensi. Itu bukan intervensi, itu himbauan. Jadi dilihatnya harus dalam 2 konteks. Ya, konteks pertama gini, sebagai menteri yang bertanggung jawab di bidang politik, keamanan, hukum dan seterusnya, ya wajar saja dia menghimbau, gitu ya, karena memang itu tupoksinya, ya kan, dia punya kepentingan di situ. Gitu. Tapi ketika menyangkut
posisi kekuasaan yang lain gitu ya. Kementerian ini kan ada pada satu sisi kekuasaan eksekutif gitu ya. Di kekuasaan yang lain selain ada legislatif, ada juga yudikatif gitu ya. Yang masing-masing sebenarnya punya otonomi, punya kebebasan dan punya kewenangan sendiri yang tidak boleh saling mempengaruhi. Nah, ketika himbauan itu dilihat sebagai itu tadi yang saya katakan sebagai penanggung jawab keamanan, ya itu boleh gitu, biasa-biasa saja gitu, nggak ada masalah. Tapi ketika dilihat bahwa yang dihimbau itu antar kekuasaan, nah itu yang menjadi persoalan. Gitu, ini ya. antar kekuasaan. Antar kekuasaan eksekutif menghimbau kekuasaan legislatif. Legislatif, kekuasaan yudikatif. Nah, yudikatif ini itu Alkitab lagi. Konstitusinya bilang kekuasaan kehakiman itu tidak boleh adalah kekuasaan yang merdeka, yang harus bebas dari intervensi apapun. Baik. Nah, maka ketika diletakkan pada posisi yang itu, himbauan itu bisa menjadi intervensi artinya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Saling Silang, kembali sesaat lagi.